Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan saya, Hasan dari ULEF Academy. Hari ini kita akan coba bincang-bincang lagi dengan alumni-alumni kita yang super sekali. Kita akan coba cari tahu apa rahasia mereka, apa yang mereka kerjakan, dan apa yang mereka dapatkan dari ULEF Academy. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang sudah hadir di live ini ya, di showcase warrior ini, sebagai seorang warrior ini, silakan share dulu video ini ya, share videonya ke teman-temannya, share videonya ke kerabatnya, dan jangan sampai hal menarik ini terlewatkan bagi teman-teman semuanya. Oke, saya coba cek dulu ini mana semangatnya ini. Coba semuanya. Coba di sini yang alumni-alumni kita juga yang sudah hadir juga silakan tuliskan I di komentar ya. Silakan tuliskan I di komen itu. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang ini sangat istimewa? Karena dalam 2 bulan saja omset beliau mencapai hingga 31 juta rupiah ya. Ini bisa dilihat, saya share seperti ini. Ini dari Pak Unggul Jaka Susila, beliau ikut tanggalnya mungkin di sini tidak dituliskan. Beliau ikut Januari 2021 dan bulan ini di Maret tepatnya ini penutupan Februari, beliau sudah mengumpulkan sebanyak 31 juta. Oke, ini bagaimana ceritanya? Kita akan coba tanyakan langsung kepada orangnya nanti ya. Bisa ditanyakan langsung. Bagi teman-teman di sini yang ada pertanyaan tentang ini bagaimana caranya seperti apa, silakan tuliskan aja di kolom chat di Facebook ini. Nah, kita sambut dulu Bapak Jaka, Bapak Unggul Jaka. Silakan dinyalakan video dan mic-nya, Pak Jaka. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ini di sini tulisannya Erni Fatmawati, ini berarti punya istrinya ini mesti. Iya, kami jalan berdua, Pak. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu, oh ini saya kerjain sendiri apa gimana? Ini contoh yang unik mungkin ya. Kebanyakan orang mungkin masuk di ULEF itu diusahakan sendiri, dicari sendiri. Ini berdua. Oke, mungkin di sini teman-teman di sini juga mungkin penasaran Pak Jaka ini siapa, terus habis itu mungkin juga bisa diceritakan tentang istrinya karena kan di sini bekerja mengerjakannya berdua. Maksudnya diceritakan istrinya siapa juga kayak gitu ya. Boleh? Saya. Oke, Pak Jaka dulu, Pak Jaka dulu. Silakan Pak Jaka diceritakan Bapak siapa, kemudian backgroundnya lah, mungkin backgroundnya gitu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Unggul Jaka Susila. Ini biasa dipanggil Jaka, Pak, karena biasa Jaka. Di sini nama tengah yang dipanggil. Oh iya iya. Background apa nih Pak ya? Pekerjaan? Iya, mungkin pekerjaan. Saya bekerja di perusahaan swasta nih Pak, bergelut dalam bidang konstruksi baja. Ya, di daerah Bekasi. Oh, daerah Bekasi. Oh ya, sekarang tinggalnya di mana Pak? Sekarang tinggalnya? Saya di Bekasi Pak. Di Bekasi ya, di Bekasi. Iya, iya. Aslinya? Asli Jogja Pak. Karena kemarin ketika saya dikasih info Pak Jaka Jogja, tapi kok Bekasi aslinya. Iya. Oke, terus apa lagi nih Pak yang ditanyain nih? pastinya kemudian keluarganya dong, ibunya juga ini boleh diceritakan kayak gitu. Ya, ini istri saya yang menjalankan trading setiap hari. Kami selalu diskusi. Istri saya Erni Fatmawati, juga dari Jogja Pak. Oh, asli Jogja gitu. Kebetulan kami satu sekolah SMA dulu ya.
Oke. Ya, dan alhamdulillah saat ini saya sudah punya mantu, Pak. Jadi anak dua, yang pertama udah nikah, Alhamdulillah. kedua sudah lulus S1. Lulus S1. Oke. Iya, Di Bekasi sudah berapa lama, Pak? Maksudnya bekerja ini udah berapa lama di sana? baru 7 tahun di Bekasi, Pak. Oh, 7 tahun. Iya, Sebelumnya apakah di tempat lain kayak gitu untuk bekerja? saya bekerja dulu di Batam. Oh, di Batam. Oke. Iya, karena 20 tahun. Di mana itu, Pak? Maksudnya di pekerjaannya apa kayak gitu? Perusahaan Jepang di sana, Pak. Hmm. Mitomo. Oh, iya, iya, iya. Berarti 27 tahun, Pak, ya sudah bekerja ini berarti. Ya, kurang lebih segitu, Pak. Oke. Ini mungkin bisa diceritakan juga tentang ini ceritanya gimana kok bisa masuk Yules kayak gitu kan. Apalagi ini bisa berdua sama istri juga. Kan kadang-kadang ketika orang masuk Yules pastinya kan masalah investasi awal kali. Dan ketika ngomong investasi ini kadang-kadang antara suami istri ini sering ada cekcok kayak gitu. Nah ini kok bisa berdua itu ceritanya gimana? Silakan Pak. Ya, sebenarnya mungkin sudah jalannya Allah ya, yang diberikan jalan oleh Allah untuk mulai usaha yang apa ya, yang bisa menambah penghasilan begitu ya. Iya, iya, Jadi iya. Yulef itu istri saya mungkin dari Facebook yang nggak sengaja ke klik gitu ya, Nggak ke klik sengaja. terus ngikut diskusi sama saya, ya saya hanya mendukung aja, lanjut lanjut gitu. Oke, oke. Terus pelajarannya kami dengerin berdua, akhirnya Hmm. sampai bisa ikut trading. Jadi kalau udah ikut trading itu setiap hari pembicaraan di rumah mau apa ya, ada saham aja jadinya. Jadi sekarang ada pembicaraan tentang sahamnya, Pak ya. Iya. Setiap hari gitu. Akhirnya anak saya yang ada di Jogja ikut juga. Ya alhamdulillah sudah Hmm. mulai. Ya, Jadi ya saya hampir kayak jadi keluarga investasi, ya, keluarga investor. saya mikirnya gini aja Pak, kalau kami orang tua yang gaptek gitu ya, saya sama saya kan gaptek gitu ya, ngikut bisa dapat segitu penghasilan, alhamdulillah ya. Segitu Ya, ini berapa Pak? Dibilang aja gitu. Sekalian ngasih inspirasi ke teman bahwa kalau keluarga investor itu bisa dapat segini loh, gitu. ya relatif ya Pak. Yang penting apa kita usaha terus ya. Dan saya mikir Nah, gini aja, anak saya yang kedua ini lulusan S1. Kalau sekarang kerja mm, di kantor atau apa, maaf kata bukan mengecilkan suatu pendapatan ya. Mungkin gaji nah, 5 juta, 6 juta, 7 juta S1. Gitu ya. iya Kalau benar. ikut trading saham ya alhamdulillah mungkin 2 kali lipat bisa dapat lah ya. Alhamdulillah. Jadi begitu ya, nih bapak-bapak, Iya. ibu-ibu yang di Facebook ini mungkin yang belum kenal saham, apalagi yang mungkin anaknya juga seperti bapak baru lulus S1 masih belum. Eh, Udah bekerja belum Pak? Sepertinya. Atau Kenapa? baru lulus? Sudah bekerja apa baru lulus saja? Kalau yang pertama udah punya usaha sendiri sama trading saham, yang kedua juga mau usaha sendiri sama trading saham juga. Oke, ini masih planning mau buat usaha seperti itu, kayak gitu. Boleh lah mungkin diajarin trading saham, mulai 1 lot, 2 lot, namanya juga belajar ya Pak ya. Ya saya ngajarin ke anak saya, yang penting kan dia baru sebulanan ikut ya. Itu Hmm. dalam sebulan ke 2 bulan berapa sih persentase yang dia bisa rata-rata yang bisa dia dapatkan gitu kan. Tinggal Benar, benar, nanti benar. kalau mau penghasilan besar ya modalnya gede dikit lah. Iya, pasti kayak gitu. Tapi kan paling nggak belajarnya dulu seperti itu. Oke. Belajarnya ikutin aja yang kemarin di YouLife itu ya, Hmm. ikutin terus ya harus tambah-tambah pengetahuan kita cari di internet apa itu mengenai saham dan Nah, sebagainya gitu ya. Ya oke. itu. Kemudian ini Pak, nah mungkin teman-teman di luar sana ini juga pengen tahu. Ini sebelumnya Pak Jaka sama Bu Erni ini
sebelumnya apa juga sudah kenal saham atau mungkin digital marketing seperti itu, apa sudah kenal atau belum? Atau masih nol putul kayak gitu loh? Belum sama sekali Pak, nggak tahu. Benar-benar nol, nggak tahu, nggak tahu. Bener-bener nol ya. Ya. Masa tentang dengar-dengar tentang saham itu, kalau sebelumnya itu menurut Bapak saham itu sebelum ikut kelas ya? Menurut Bapak itu gimana? Kita pengen tahu ini juga. Ya, pengertian kita saham gitu, kita apa ya, harus orang yang kaya ya gitu ya. Orang yang kaya punya banyak duit, terus beli di perusahaan, nyimpen ininya, nggak ada lah pokoknya. Gitu aja. Jadi kepikiran saham itu cuma buat orang kaya gitu Pak ya? Iya, iya, betul, betul. Nah, ternyata saham itu juga bisa untuk semuanya kan Pak ya? 5.000 perak Alhamdulillah, pun ya. juga bisa. Iya, iya. Tapi Iya, kan strateginya pastinya Pak ya. Oke, betul, kemudian betul. ini Pak Jaka juga jalanin Warrior nih. Ya, ini bagi teman-teman yang di luar sana mungkin masih belum paham tentang Warrior juga. Nah, kalau pengen tahu silakan daftar aja di kelas kami. Kita kasih gratis. Mungkin teman-teman dari alumni juga share video ini. Silakan, itu linknya di atas. Kalau nggak di bawah itu ada maucuan.com. Nah, silakan klik aja link itu. Nanti kita kasih tahu Warrior itu apa. Nah, Warrior sendiri atau mungkin kita bilangnya secara umum digital marketing seperti itu Pak. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah berjualan secara digital seperti itu Pak? Atau masih nol putul tentang affiliate kayak gitu Pak? Nggak tahu Pak, itu saya hanya apa ya, istri bikin link apa gitu kan, link untuk Link saham, affiliate. apa namanya, sahamku syariah berkah itu kan. Ah. Nah, itu terus saya coba share ke teman-teman kantor mengenai trading saham. Hmm. Terus coba saya bikin suatu planning untuk masa depan, umpamanya mau punya modal sekian di trading saham dengan asumsi sebulan berapa persen. Ah. Itu nanti 2 tahun, 3 tahun segini nih kalau konsisten dilakukan. Ya alhamdulillah pada ngikut gitu ya. Alhamdulillah. Dan hasilnya kembali ke Bapak juga ya. Ya sebenarnya tujuannya ya itu sih alhamdulillah dapat ya. Tapi Mm-mm. tujuannya tuh ngajak teman-teman yang di kantor itu yang sudah Benar. agak sepuh ya, sudah agak tua, udah mau pensiun. Itu Ya, apa ya. sih usaha yang nanti setelah pensiun yang kita bisa tidak terikat tempat lah ya, misalnya ya. Nah, itu benar-benar. Nggak terikat tempat dan kita punya modal yang bekerja untuk kita dapat cuan gitu. Nah, Nah, itu iya, aja sih Pak. benar-benar. Bangga. Ya, Jadi kalau dibilang strategi yang dilakukan Pak Jaka sendiri, kalau untuk apa bukan digital marketing ya, lebih ke edukasi mungkin ya Pak. iya Pak, lebih edukasi dan itu sih apa teman-teman kantor kan memang sudah rata-rata umur 45 ke atas ya. Ah, iya, Jadi iya. mereka bingung apa sih mau setelah pensiun sih apa sih usaha yang sekarang bisa dilakukan gitu kan Nah, tanpa iya. tanpa apa ya tempat modal yang besar enggak lah gitu ya. Ah, ya benar. Jadi ini bagi mungkin ini Pak Jaka biasanya share di ini Pak apa di teman-teman. Nah sekarang Pak Jaka juga share di Facebook di teman-teman yang udah hadir di live ini. Nah itu bagi yang masih pikir pensiun mau ngapain, nah silakan ikut aja belajar tentang investasi saham. Nanti bisa dapat lah paling nggak 2 kali UMR kan cukup ya. Iya Pak, alhamdulillah Ah, Pak. itu. Kemudian ini, kemudian cerita pengalaman masalah belajar di ULEF. Nah, menurut Bapak pelajaran di ULEF ini membantu nggak Pak? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Sebenarnya kalau menurut saya membantu ya sangat membantu terutama apa ya Pak motivasi kalau menurut saya ya. Yang Motivasi. pertama kan testimoni-testimoni yang kita bisa ikutin gitu ya. Iya, Ya, iya. kalau untuk tekniknya saya kira sih ya asal sudah masuk ke software Profit Anywhere itu semua orang bisa Hmm, melakukan. bisa Tapi yang pasti. jelas adalah
Yang jelas adalah ini ya, motivasi dorongan diri untuk segera mulai itu lah Pak yang penting. Nah, oke oke. Heeh. Nah, ini tadi Pak Jaka bilang kalau Pak Jaka ini dari nol pudul kayak gitu. Terus tadi bilang Ibu ini juga gaptek. Oh, sangat Nah, gaptek kami Pak. nah, menurut Bapak mungkin di luar sana itu namanya gaptek ini menjadi suatu masalah dan menjadi suatu skeptis, suatu pemikiran bahwa saya gaptek, saya nggak bisa kerja digital. Nah, menurut Bapak yang di ULEV ini bagi yang gaptek ini bisa nggak dipelajari sebenarnya? Ya bisa Pak. Sebenarnya apapun ya, kalau kalau operasional trading saham gaptek-gapteknya asal dia itu ngikutin yang diajarkan kemarin Ah, dan menambah wawasan dari lain baca-baca, saya kira bisa. Gampang bisa Pak ya? sebenarnya, gampang, gampang. Oke oke. Jadi sebenarnya semuanya bisa Pak ya kalau walaupun gaptek kayak gitu. Kalau dapat cuan 1% kayak gitu seperti gampang nggak Pak kalau bagi yang gaptek gitu? Gampang banget Pak, gampang kalau semua 1%. Gampang-gampang. Nah itu Istri saya Bapak Ibu. target Hah? 19% sampai 20% sebulan. Masya Allah, 19 sampai 20% loh Bapak Ibu. Jadi yang gaptek-gaptek ya silahkan belajar dulu aja, jangan bilang gaptek dulu. Mungkin karena pemikiran lama lah ya, skeptis lah istilahnya. Ya, kalau kami orang-orang tua bisa, apalagi yang masih di bawah kami, atau pasti bisa lah, Pak. Nah itu, Pasti tuh bisa. dengar-dengar anak muda. Ya saya juga masih muda Apalagi yang udah sebenarnya. biasa pakai Facebook, pakai WA, pakai itu, masa nggak bisa? Bisa lah. Oke oke, ini sangat menginspirasi nih. Nah, bagi yang gaptek ini bolehlah mungkin dipelajari dulu gitu ya. Jangan cuma Iya, ngomong saya gaptek tapi HP-nya iPhone, HP-nya Android kayak gitu. iya, 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 betul, Itu sih Pak. nggak gaptek, mungkin hanya pemikirannya aja yang gaptek. Gitu. Yang nggak mau aja, Pak, itu. Nah itu benar itu. Kemudian ini Pak, eh tadi Bapak bilang bahwasannya yang paling penting di ULEV ini materinya itu motivasi gitu ya Pak ya. Nah, Iya, menurut Bapak sendiri, ini kita ngomongin sedikit ke tradingnya ya Pak ya. ya. Seberapa besar peran motivasi atau mungkin apa ya mindset ya, peran Ya. mindset di dalam dunia trading kayak gitu. Kalau saya bilang itu yang paling utama, Pak. Yang paling utama, berapa persen sepertinya Pak? Gimana, Pak? Berapa persen pentingnya itu? Kalau trading saham ini, kalau bisa saya bilang ya 80% itu dulu yang harus dipunyai. Ah, 80%. Itu dulu yang harus dipunyai. Oke. Dipunyai suatu keinginan bahwa kita harus punya suatu usaha yang nggak mengekang waktu atau tempat lah istilahnya kan ya. Wah, kalau kita punya pekerjaan yang lain yang jelas nggak ganggu, bagi-bagi sama istri lah, istri di rumah daripada lihat sinetron atau yang nggak jelas. Ya bapaknya jadi kuli nggak apa-apa lah, istrinya di rumah jualan ini ya. Ah, benar. Yang jelas keinginan. Dulu Kainan. istri saya tuh nggak tahu, karena tadi saya bilang waktu you live tuh nggak sengaja klik aja waktu di Facebook. Sehingga kami diskusi, akhirnya saya dorong-dorong aja terus, ya dorong terus. Begitu cuan pertama saya beli laptop dia. Alhamdulillah. Cuman pertama beli laptop. Waduh. Ya, laptop katanya saya tanya IT saya yang lumayan tuh yang i7 Core i7 ya udah saya beli Nah, yang itu. oke oke. Wah wah wah. Itu Ini dari cuan aja itu, Pak. dari cuman tok loh. Nah, itu Bapak Itu Ibu kalau nggak percaya, silakan kasih tulisan pertanyaan aja di kolom komentar bahwa ini Bu Erni sama Pak Jaka cuan pertama loh bisa beli laptop Core i7. Silakan Core i7 harganya berapa ya? berapa? Silakan 4 hari cek ya? aja. 4 hari mulai, baru 4 hari trading itu. 4 hari trading seharga laptop loh ya. 4 hari trading seharga laptop.
Itu ubah banget. Di sini saya datanya kebetulan bukan nggak megang, mungkin lagi ketutup, jadi nggak bisa saya tampilkan kayak gitu. Sebenarnya ada datanya, cuma ini nggak bisa saya tampilkan. Kalau Bapak Ibu penasaran, silakan join kelasnya. Nanti Insya Allah Coach Dodi akan tampilkan itu hasilnya. Ya, iya, Oke, Pak. kemudian ini Pak, ini wow banget ini. Bagi yang lain mungkin cerita seperti ini nggak setiap hari ada kayak gitu. Cuan pertama dapat laptop ya. Nah, mungkin bisa diceritakan itu cuan pertama. Kemudian cuan-cuan selanjutnya kayak gitu. Itu biasanya, ini saya bilang biasanya. Biasanya itu sebulan atau sehari itu berapa persen, Mbak? Kalau kami sehari itu 1,5 sampai 2, Pak. 1,5 sampai 2% Nah, ya, Pak ya. nah, nah. Oke. 1,5 sampai 2% itu mungkin bisa Kalau diceritakan, oke? Gimana? kalau Lanjutkan. yang sekarang agak sedikit surut ya, karena banyak merah. Oh gitu, ya nggak masalah. Oke, mungkin bisa diceritakan juga, mungkin bagi orang, oh ini langsung trading, kayak gitu. Kan pastinya enggak. Nah, pastinya kan ada analisa gitu. Nah, kalau Pak Jaka sendiri, analisanya itu ketika pagi atau siang atau ketika malam, Pak? Analisa sahamnya itu biasanya. Kalau saya sama istri biasanya melihatnya itu di akhir sesi trading, Pak. Oh, sore ya, sore. 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 Heeh. Terus saya sering melihatnya di pergerakan 5 hari 5 terakhir hari. bagaimana. Hmm. Ya, contohnya ya setiap hari Jumat itu biasanya itu harga pada turun gitu. Nah, benar. Nah, tapi kemarin agak aneh, kemarin Jumat pada naik gitu. Nah, mungkin ini saya nggak bisa beberkan ke publik ya, tapi Pak Jaka silakan cek di news, Pak. Saya kemarin juga cek di news seperti itu. Kenapa kok naik? Ada newsnya sebenarnya. Ya, saya juga baca kemarin. Oh ya, sip ya. Ini bagi yang lain mungkin kita nggak akan share. Memang ini ya alumni aja lah cukup. Ya sebenarnya kalau kita udah trading saham, banyak waktu yang kita harus pakai membaca mengenai ekonomi sama saham di internet ya Pak. Itu Benar, sangat benar. membantu. Itu Sangat sangat membantu membantu. ya. Nah, Nah, ini Pak, masalah tadi bilang cuan. Kalau cuan terbesar itu berapa persen, Pak? Pernah berapa persen cuan terbesar? itu berapa persen ya? Udah lupa mungkin ya ini. Kayaknya pernah sampai 14% deh. 14%. Itu Nah, dalam berapa jam, menit, hari, kayaknya sekali minggu? perdagangan tuh ya. Sekali perdagangan tuh apa yang kemarin? Kayaknya dalam masa sekali perdagangan, pokoknya dalam 1 hari itu dapat 14%, Pak. Dalam satu hari 14%. Wow. Lupa saya. Udah lupa ini, sampai udah lupa ya, saking banyak. Oke, kemudian ini masalah warrior. Kita ngomong masalah warrior. Ini di sini udah saya tampilkan tadi juga 31.173.000 omsetnya ya, Pak ya. Nah, ini dimulai Januari Februari. Nah, ini pertama kali warrior ini kan istilahnya kan bonus kita kepada para alumni kayak gitu, Pak ya. Nah, Bapak ini mulai untuk menggunakan afiliasi ini kapan tepatnya gitu, Pak? Oh, saya ya sekitar awal Januari. Awal Januari, Pak ya. Begitu istri saya bikin affiliate itu, terus saya mulai ya kalau di kantor ngobrol, ya saya ngobrol tentang saham. Pokoknya setiap saat ketemu sama temen yang ngobrol saham aja dah, trading. Terus pada penasaran, terus akhirnya ya udah ikutin link ini deh, gitu kan. Ini saya kasih link aja, terus di status WA juga saya tempel aja. Strategi apa aja yang udah digunakan Pak Jaka ini? Mungkin teman-teman di sini kan ada teman-teman warrior yang baru, yang masih ini cara mulainya gimana? Masih bingung mulai kayak gitu. Strategi Yang apa aja jelas, yang digunakan? pertama sudah mempunyai affiliate ya Pak ya. Ya. Yang pertama, yang kedua
kalau kayak saya ini kan orang pabrik ini ya, orang kantor, jadi sesuatu harus ada planning gitu ya. Jadi kita Hmm. menggugah orang-orang itu, ini loh, kamu tuh kita selama ini bekerja untuk uang, apa nggak mau kita rencanakan uang bekerja untuk kita gitu kan? Nah. Berapa? Nah, saya buat planning, saya buat kalkulasi dalam bentuk Excel. Hmm. Kalau modal Hmm. awal 100 juta umpamanya kan, terus Hmm. asumsi sebulan bisa ya 10% aja dah. Nah. Dalam waktu 2-3 tahun berapa sih? Asal dengan uangnya jangan Ah. diambil-ambil gitu. Anggap uang Compounding, Pak hilang. ya, compounding. Iya, asal anggap Ah. uang hilang. Ah. Ya. Jadi itu banyak yang kena, banyak yang Banyak yang kena, dapat banyak ini. banyak yang antusias gitu. Karena memang kalau 10% sebulan itu sangat mudah didapat gitu ya. Insya Allah ya. Aslinya, Pak ya, dapat mudah, Ya, Pak ya. ya, ya. Nggak nyombong nggak ya. Alhamdulillah mudah didapat. Ah. Ya kalau sebulan 10% kan sehari 0,5% targetnya. Sehari 0,5% ya. Wah, ini Iya. mungkin bagi yang di luar, oh itu kecil apa besar ya? Ternyata gampang loh kalau yang udah tahu gitu. Ya kalau 1% kecil Pak, tapi kalau kita volumenya gede kan lumayan dapatnya. Alah, itu. Kalau mamanya yang kita gunakan cuma 1 juta seperti itu, 1% ya 10.000 mungkin kayak gitu ya. Iya, kalau Tapi 100 kalau juta kan nolnya lumayan. ditambahin, Oh, iya. Hanya itu aja sebenarnya. Heeh, nah itu. Oke, heeh. kemudian ini Pak, sebelum join Julef, apa pernah Bapak belajar-belajar di luar tentang saham, tentang digital marketing gitu? Apa pernah belajar Pak? Atau memang dari Julef aja? Belum pernah, baru dari Memang belum Pak ya, memang kosong, masih nol iya, betul ya gitu Pak ya. masih Naruto. Masih nol betul. Oke, Heeh. kemudian dari pengalaman itu, menurut Bapak, eh, Coach Dodi ketika mengajar tuh orangnya seperti apa? Bagus, bagus, seperti bagus gitu ya. Dan Eh, saya suka apanya ya, kalau orang yang nggak paham maksud beliau, mungkin omongannya agak apa ya, boleh dibilang nggak kasar dalam tanda agak kutip ya. kasar, iya, iya, iya. Tapi itu sebenarnya bagus banget gitu ya. Hmm, Ya bagus menurut saya pas banget ya. pas banget Ya ya. terima kasih sama Coach Jody ya sudah Iya, ceritakan. ya Pak, sama-sama. Nanti saya sampaikan terima kasihnya. Oh ya, Heeh. eh menurut Bapak, kalau Coach Dodi kan memang terkenal kalau bagi yang alumni ya, mungkin yang bagi yang belum tahu, yang belum ikut kelas itu belum tahu kayak gitu. Terus tapi bagi alumni semua hampir semuanya bilangnya Coach Dodi kalau ngomong kasar kayak gitu. Nah, Heeh. kenapa ketika Coach Dodi ngomongnya kasar, tapi kok malah mengena kepada peserta kayak gitu Pak? Ini saya sendiri juga belum dapat jawaban ini. Mungkin Pak Jaga bisa ngasih jawaban pertama gitu ya. Kenapa? Ini Ya, kan Coach Dodi ngomongnya kasar gitu, tapi kok nah, malah dapat feel-nya kayak gitu. kalau ya mungkin ya bukan 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 kasar ya, keras ya, lebih tepatnya Keras keras. ya, keras. Keras ya. Nah, karena memang kondisi saat ini umpamanya tuh di mana kita ya semua orang bebas bicara gitu ya. Hmm. Maksudnya ya semua harus dilandasi dengan tujuan beliau ngajarin kita lah. Hmm. Yang penting kalau kita mau belajar, kita fokus ke tujuan kita. Nah, Gitu oke, ya. oke. Jangan melihat siapa yang bicara, jangan melihat bagaimana isi pembicara. Yang penting yang disampaikan itu mengarah ke tujuan kita. Hmm. Gitu. Agar kita tahu tujuan ya kita harus menyadari bahwa kondisi saat itu kita kayak gini, mau gini terus Hmm. apa, mau kejar terus pak, gitu ya. Oh, oke. Apa nggak mau pengen punya penghasilan yang bisa didapat dari yang lain gitu ya. Nah, itu Enak kok itu. kalau trading udah enak kok. Kami merasakan betul. Oke, ini udah merasakan enaknya trading Pak Jaka ini. Nah, itu mungkin Ya bagi ini ya, saya kan gimana? suka motor gitu ya, suka motor. Touring Hmm, keluar kota sama istri itu
boncengan. Jadi saya motor di belakang trading. Sampai Kayak segitu gitu aja ada. ya. Jadi nggak kenal tempat dapat cuan. Nah, itu mau di pinggir sawah, mau Oh lagi iya, masak, ya iya bisa iya dapat iya. cuan. Itu yang asiknya di situ. Oke, oke, oke. Nah, itu tadi juga Pak Jaka bilang, Coach Dodi kalau ngomongnya keras kok bisa masuk? Ya karena landasannya, maksudnya apa yang Pak Coach Dodi omongkan itu sesuai dengan apa yang terjadi dan Iya, mengingatkan lah pastinya kayak gitu ya, dengan apa yang iya, dialami seperti itu. iya, Nah, ini betul Pak. mungkin saran bagi teman-teman yang baru join New Life. Mungkin di sini ada yang baru join New Life, terus habis itu masih belum masih awal, masih awam, masih belum tahu cara. Ini saya mulainya gimana kayak gitu. Nah, apa saran bagi mereka, Pak? Menurut saya sarannya pertama adalah fokus dulu sama apa yang menjadi keinginan atau tujuan. Yang Hmm. tadi kalau saya sih kemarin ngasih saran ke teman-teman yang baru, ya ikutin prosesnya satu demi satu, ya terus saling komunikasi di grup kan banyak itu Pak, di grup WA Nah, maupun di grup Telegram, tanyakan nah, aja. Terus yang kedua, untuk bulan pertama, kedua jangan banyak-banyak dulu lah. nah, 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau 5 juta lah. Sehingga nanti dapat dengan baru mulai aja sebulan itu dapat berapa persen. Itu aja kalau saya. nah. Pastinya Baru dicatat berapa Pak persen. ya, dapatnya berapa persen, diukur lah kayak gitu. Iya, punya ukuran dulu, baru nanti ya kalau mau dapat keuntungan sebulan 50 juta, kalau dapatnya hanya 10%, ya tinggal modalnya harus berapa gitu aja. Nah, iya, iya, benar. Oke, oke. Gampang kok, gampang. Mm-mm. Jadi itu bagi teman-teman, belajar dulu, uji coba dari awal, dari sedikit-sedikit kayak gitu ya. Iya. Kemudian, nah ini saran bagi yang mungkin masih di luar sana yang masih skeptis tentang saham atau mungkin masih bingung mau ngapain, yang belum ikut ULEV ini, mungkin sarannya apa Pak? Ya gini Pak, kalau kita nggak mau, ya saya selalu bilang ke istri, kemarin juga sama istri khawatir, nanti gimana-gimana. Saya bilang, kalau kita punya tujuan yang baik, tapi dari awal kita fokusnya sama resiko, kita nggak akan pernah mencapai tujuan. Nah, Oke, jadi fokusnya ke proses, sama nanti tujuan akhirnya ini prosesnya dilakukan dengan benar, resiko sudah diketahui sehingga kita bisa untuk memanage resiko tersebut. memanage resiko kayak gitu ya. Sebenarnya gini ya Pak, saya selalu, ini saya agak banyak bicara tapi ini mengena. Kita tahu kalau kita mau naik ke atas pohon, anginnya itu sejuk, Nah, kan? iya Ya benar. kan? Tapi kalau kita naik, kemungkinan jatuh. Nah, Tapi kalau kita nggak mau mulai manjat, kita nggak tahu jatuh atau enggak. Betul nah kan? itu benar itu. Kan kalau nggak mau manjat, kapan kita bisa nyampe puncak? Benar, benar. Ya Jadi dibawa jangan, terus aja kayak gitu. ya, jangan fokus jangan terobsesi dengan resiko. Hmm. Fokus sama tujuan, Hmm. lakukan proses tahap demi tahap, Hmm. ya. Selalu koordinasi tanyakan ke seseorang, itu gampang itu sebenarnya. Oke, oke. Mulailah, yang penting mulai. Mulai Jangan dulu takut dengan ya. resiko. Nah, Iya. itu. Resiko itu mungkin selalu pasti ada ya. Resiko itu pasti Pasti, ada. Pak. Orang Bagaimana, tidur pun resiko juga ada kok. nah, tidur loh, tidur Bapak Ibu itu juga ada Iya, resikonya. Jadi yang paling penting tuh bagaimana kita menghadapi resiko tersebut, bukan menakutinya pastinya. betul, betul. Oke. Trading Oke. saham risikonya Hmm. bisa diplanningkan kok, Pak. Trading Di saham planning. bisa di manajemen. Bisa di manajemen. Nah, itu. Bagi Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana manajemen atau mungkin belum tahu ini yang diomong Pak Jaka ini apa sih, mungkin seperti itu karena mungkin belum merasakan. Karena memang ini harus dirasakan Bapak Ibu.
ada yang ini naik pohon, ini resikonya seperti apa? Ya kalau belum trading memang nggak tahu resikonya seperti apa. Nah, maka dari itu silakan dimulai dulu, uji coba dulu. Bagi yang ingin belajar, silakan join di kelasnya, bisa ke www.maucuan.com atau klik link di atas itu biasanya teman-teman share di situ. Oke, sebelum mengakhiri, di sini ada sedikit pesan bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan, kemarin Coach Dodi juga sudah buat laporan bahwa ada beberapa pihak yang menggunakan nama Coach Dodi untuk keperluan pribadinya, keperluan tidak baik. Ya gampangnya kita bilang investasi bodong lah ya. Hati-hati, yang penting bagi bagi teman di sini hati-hati jika ada ajakan-ajakan yang titip dana, Coach Dodi tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Oke, dan yang paling penting kalau mau investasi pastikan ada RDN, ya Pak ya Pak Jaka ya. Iya Pak. Pastikan ada RDN, jangan investasi yang bodong-bodong, udahlah cukup yang bodong untuk ke laut aja. Oke, itu terima kasih bagi teman-teman di Facebook, jangan lupa share videonya. Ini jarang-jarang bisa ketemu sama suami istri yang klop banget untuk masalah investasi. Biasanya pasti kalau nggak istri dia ya suaminya yang pasti ngomporin itu apa lah. Ini dua-duanya klop banget nih, jarang-jarang bisa ketemu seperti ini. Jangan lupa share. Mungkin kalau di sini ada yang suami istri juga yang ingin membangun keluarga investor. Nah, ikuti jalan Pak Jaka sama Bu Erni. Pak Jaka, Bu Erni, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman di Facebook juga saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata, Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf, Pak. Terima kasih kesempatannya. Ya. Iya, oke. Nanti saya sampaikan ucapan terima kasihnya sama salamnya ke Coach Dodi juga. Ya, salam buat beliau. Ya. Iya, terima kasih. Dan jangan lupa nanti malam ada trading evaluation. Jangan lupa ikut juga, Pak ya. Insya Allah, Oke, Pak. oke. Mungkin sampai segini aja teman-teman di Facebook. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.